Oke, ketemu lagi di mata kuliah perancang basis data. Ini adalah pertemuan kedua, di mana submaterinya kita akan membahas sistem dari basis data. Jadi pengenalan posisi ini, di mana outline yang akan dibahas di pertemuan ini adalah pengenalan database, apa itu file database system, kemudian DBMS, data management system, kemudian struktur query language, kemudian ada three level and smart architecture. Pertama sebelumnya kita udah membahas kita perancang base data itu lebih ke kebutuhan informasi, kebutuhan yang kasus yang kita alamin yang akan dijadikan dari komponen sistem informasi, di mana base data itu ada posisi adding data, ada penginputan nanti data yang akan tersimpan, kemudian akan muncul output yang akan digunakan oleh pemakai. Di mana kemarin analisis sistem informasi itu misalnya adalah pertama dengan analisis dokumen, kemudian analisis prosedur, roadmap, diagram konteks, flow, dan sistem. Kemudian proses sistem informasi, tujuan perancangan sistem informasi, gambaran umum informasi yang dirancang, kemudian prosedur. Itu yang kemarin yang saya udah dibahas di pertemuan introduction. Pengantar base data ya. Base data itu sekumpulan dari data yang memiliki hubungan secara logika dan diatur dengan susunan tertentu, serta disimpan dalam media penyimpanan komputer atau komputer. Data itu adalah representasi dari semua fakta yang ada pada dunia nyata ya. Jadi dari berbagai kebutuhan manusia sekarang, semua apa sih yang tidak dengan data gitu ya. Jadi kasus-kasus yang nanti yang akan Anda buat suatu database-nya itu dari kasus yang ada, terutama yang akan nanti di apa-apa yang ada di Ubara ya, yang akan dijadikan suatu kasus Anda ketika Anda merancang database-nya. Kemudian sebuah sistem data adalah sekumpulan dari komponen-komponen database. Makanya di situ ada lagi mata kuliah tersendiri yang membahas sistem data dari komponen-komponen database tersendiri. Ya, kemarin kalau saya bahas data itu yang masih mentah ya, data yang belum yang belum ada arti, data yang belum ada arti, kemudian ketika dijadikan suatu informasi dari data itu akan jadi arti sendiri, jadi informasi jatuhnya. Data ini kemudian diapakan? Kita mengambil yang namanya kalkulasi dari materi, nilai presentasi dari nilai yang terbesar kecil misalkan akan jadi suatu informasi yang akan jadi nanti akan menjadi suatu dari sini kan jadi pengetahuan, kemudian jadi kebijakan. Komponen base data itu pertama ada database untuk menyimpan data, gudang data. Dari segi ada data server, jadi yang untuk menampung database data tersebut gitu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar atau Ubara pun juga punya data server jika nyimpan data-data dari suatu aplikasi ya. Kemudian ada komponen software gitu ya. Jadi artinya itu komponen yang yang bisa digunakan oleh klien ya, orang. Kemudian ada aplikasi database untuk mengakses database itu sendiri. Dulu database itu sebelum muncul yang nama DBMS atau database management system itu ada dulu yang namanya tradisional privacy system. Artinya database-nya itu ada sendiri-sendiri. Kalau sekarang kalau misalnya kita di informasi akademik, itu kan database-nya bisa diakses barang-barang ya, bisa ada input nilai sama keuangan bisa jadi barang sama satu database. Kalau dulu tidak. Misalkan di bagian pembelian, di sini ada bagian persediaan atau bagian penjualan. Di bagian seorang pembelian, udah cuma database-nya hanya untuk bagian pembelian. Dan ini tidak bisa integrasi semua informasi persediaan, penjualan gitu ya. Ini bisa berupa aplikasi sendiri, bisa kayak Foxpro gitu ya.
Jadi ketika misalkan ada input data proses laporan, kemudian nanti jadi file pembelian, kemudian apa PP ini terdiri di barang, masuk apa namanya ini pembelian karyawan dan sebagainya, ini tersendiri gitu, nggak menggabung, nggak integrasi. Jadi ketika Anda misalkan mau ngambil data ini ya harus mempunyai yang nama ini database sendiri, bisa berpisah berdasarkan file ya. Jadi berdasarkan aplikasi sendiri kalau dulu seperti itu. Sebelum muncul yang namanya file based system. Jadi ketika Anda informasi presiden ya udah, tapi presiden aja nggak bisa integrasi ke sini. Kalau sekarang misalkan kalau ketika Anda misalkan aksesia ya udah kalau melihat KS aja gitu. Anda nggak bisa melihat yang namanya keuangannya. Keuangan sekarang bisa lihat kan. Bisa dosen untuk menilai dan sebagainya. Itu bisa diasarikan dalam satu manajemen satu database. Nah, contoh kasus ketika kita dari mana kita mendapatkan suatu database. Makanya nanti saya akan membuat dulu mencontohkan sebuah kasus yang akan selanjutnya akan Anda yang membuat database-nya. Di sini contohnya misalkan muncul pertanyaan ya, karena kan ketika kita membuat suatu sistem atau membuat database harus ada pertanyaan dulu dari kasus yang ada. Contohnya di sini ada properti 3 kamar tidur, apa yang Anda miliki untuk dijual dengan taman dan garasi. Artinya di sini kan ada properti, ada dinyediakan dengan apakah sih dengan ketika menjual ada kamar itu ada punya taman dan garasi. Kemudian apakah ada pertanyaannya di suatu apartemen misalkan ya. Apakah yang kita sewa itu dekat dengan berapa mil dari pusat kota misalkan. Itu kan suatu kasus gitu ya. Kemudian berapa rata-rata rental untuk 2 apartemen misalkan. Dari tempat tidur di apartemen, kamar tidur. Kemudian berapa total tagihan gaji tahunan untuk staff. Ini beberapa contoh kasus yang kenapa jadi muncul kita membuat suatu database gitu. Harus ada kasus dulu sendiri. Ya, seperti kalau kita misalkan di parkiran, kenapa tiba-tiba membuat suatu aplikasi parkiran ya karena ada kasus sebelumnya. Ada permintaan gitu ya, ada kesulitan dari pihak pengguna atau pihak yang namanya dari pihak berwenang itu bingung menentukan berapa jumlah motor yang ada gitu ya. Mobil berapa, penghasilan sehari berapa dan sebagainya itu kan susah, makanya muncullah sebuah aplikasi. Itu asal dasar, jadi harus ada dasar. Makanya nanti saya akan mencontohkan dulu beberapa ini, baru muncul nanti perancangan database-nya. Sini contoh lagi ketika Anda misalkan ya di dari mana sih muncul yang namanya kita punya data ya. Jadi database itu kita dapat data macam-macam. Bisa dari dokumen, ini bersifat dokumen. Dan ini posisinya observasi ya. Jadi meskipun observasi kan rata-rata pengamatan, ini termasuk pengamatan. Dan kita lihat dokumen. Contohnya di sini ada ada dokumen untuk properti, untuk detail untuk di rental. Kemudian ada yang namanya form untuk klien, detail klien. Kemudian ini untuk detailnya yang punya owner. Kemudian adalah persyaratan untuk properti secara detailnya. Dan item-item ini akan menjadi suatu data table di database untuk database namanya Dream Home nanti. Kemudian ada untuk address, city, postcode, type, of room dan sebagainya itu ini akan menjadikan sebuah atribut. Ya, jadi nanti ini misalkan jadi table, misal table owner, table property for rent, kemudian table client. Ini untuk atributnya atau filenya, first name, address, last name dan sebagainya. Lihat implementasinya. Nah, implementasinya ke sini. Ini yang udah di-record ke database-nya. Jadi contohnya yang tadi kan table property for rent dari sini. Property for rent. Kan ada address, city, postcode, kemudian type, phone number, dan sebagainya. Sini property, street, nah, alamat dipecah-pecah. Ya itu nanti Anda paham ketika udah ada di tahap yang namanya normalisasi ya. Kenapa alamat bisa pecah-pecah gitu kan? Dari alamat seperti ini, ya dari alamat address yang lengkap kadang-kadang kan di sini dibuat ya misalnya jalan dipisahin, kemudian kota, kota sendiri, nomor kode, ini tipe dari rumah,
roomnya berapa, harga rental berapa, kemudian ini adalah dari tabelnya owner, nomor owner dan sebagainya. Ini punya sama. Ini implementasi dari seperti ini ya. Dari dokumen yang seperti ini dibuatlah dokumen ini dibuatlah sebuah tuh ini table dari property foreign, client, owner gitu ya. Nah itu. Itu adalah dapat dari mana. Makanya nanti kalau Anda skripsi harus ketahuan dapat dari mana. Ini harus sebagai data ada. Ketika Anda membuat sebuah sistem harus ada datanya seperti ini. Ini data manualnya. Ya ini data manual seperti ini. Nah, itu data manualnya. Ini harus ada nih dirampilkan. Gitu ya. Ini pun sama untuk yang kontrak detail, list detail, sini kalian nomor berapa, name, nah kan nanti implementasi seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan kita akan belajar nanti untuk praktikum, ada praktikumnya juga untuk kita membuat suatu database-nya, kemudian gimana meng-create-nya, kemudian kita membuat primary key, kemudian kita membuat yang relasi dan sebagainya. Ya, baik lagi ini untuk kalau di posisi masih file-based system ya, seperti tadi. Jadi kalau untuk filenya untuk sales, untuk kontrak ya semisal sendiri, data entry, report, ini pending routine, information, kemudian jadi tersimpan di file sales. Ini pun juga sama di file kontrak sendiri, nggak integrasi gitu. Itulah yang file-based system. Tapi kalau DWS nyatu. Nah, batasan dari yang namanya file-based system, pertama ada yang namanya duplikasi data ya. Jadi ada data-data terpisah, separation isolation data. Jadi anggaran terpisah kan terisolasi, artinya tidak bisa berintegrasi. Ini kan artinya terpisah nih. Ya, file sales sendiri, kemudian kontak sendiri gitu ya, bisa sendiri, jadi nggak integrasi. Itu artinya ada yang namanya isolasi data dan ada terpisah separation. Kemudian ada duplication of data, artinya datanya ada kesamaan karena kan bisa aja karena kita beda ini beda yang namanya file. Jadi nanti bisa sama nih di kotak ini properti nomor ini bisa sama. Ya, gitu. Artinya nomor-nomor sekian tapi integrasi. Itu aplikasi data, kemudian dependensi itu saling bertergantung sama data yang lain. Itu data dependensi, kemudian input file format di compilation tidak sesuai. Kemudian ada memperbaiki query untuk program aplikasi. Itu adalah limited emulation of the basis based approach. Jadi pendekatan ada batasan dari pendekatan yang namanya based system. Nah, kita lanjut ke berikutnya tadi Apple based system, kemudian lanjutkan untuk DBMS atau data management system. Inilah kumpulan program yang digunakan untuk mendefinisikan, mengatur dan memproses database. Sedangkan database itu sendiri esensinya adalah sebuah struktur yang dibangun untuk keperluan penyimpanan data. Nah, DBMS itu alat atau tools yang berperan untuk membangun struktur tersebut. Jadi DBMS adalah kumpulan program digunakan untuk mengatur dan memproses database ya. Nah, database mungkin ini ada jembatan ya, jembatan yang namanya dari aplikasi ke database. Itu ada database. Jadi untuk mengelola kapan datanya tersimpan itu menggunakan database management system. Ini mungkin Anda baru tahu ya, yang namanya Oracle, MySQL atau PostgreSQL, SQL Server, IBM, DB2 dan sebagainya, ini termasuk dalam aplikasi DBMS. Jadi kalau ada diminta contoh tuliskan beberapa contoh yang termasuk dalam aplikasi DBMS. Ya Oracle, ya itu yang terkenal ya. Jadi mungkin yang Anda tahu banyak kan MySQL gitu ya. Nah nanti kalau Anda interview di bagian database, ada beberapa perusahaan itu bisa menggunakan Oracle, MySQL, PostgreSQL. Saya dulu pernah tes di interview di tes itu untuk posisi database manajemen database administrator itu pernah saya yang biasa pegang itu Oracle, MySQL, kemudian SQL Server yang saya gunakan, 3 ini saya gunakan. Kemudian di sana tesnya pakai PostgreSQL, masih beda. Sebenarnya sama-sama aja, sama-sama yang kan DBMS sama aja strukturnya kan query gimana, cuma kan beda paling struktur datanya aja gitu yang bedain. Makanya jadi seorang ini harus minimal paham gitu yang apa query ini kalau nanti menggunakan DBMS yang lain nggak keder gitu. Sebenarnya sama aja penggunaannya. Cuma nanti kan ada yang gratis, kayak ini kan MySQL open source kan, mereka kan bayar nih. Bayarnya ketika udah integrasi, udah dipakai. Kalau masih di pribadi sih nggak masalah, gratis. Cuma kalau untuk diimplementasi ke sistem itu bayar.
Ya, ini instruksi dari database DBMS. Jadi di sini user, kemudian user interface yang bisa kita mengasih SIA misalkan ya. SIA, kemudian ini adalah ketika kita seorang user interface ini SIA gitu ya. Kemudian nanti ketika Anda melakukan yang pengajuan KHS atau misalkan melihat nilai dan sebagainya, itu kan ada di program. Kemudian ketika Anda masuk ke Create memanggil DBMS. Jadi DBMS akan memanggil ke database-nya. Di posisi di penyimpanan datanya di DBMS-nya. Jadi komunikasi ke sini integrasi menggunakan DBMS. Ya, contohnya untuk nah ini DBMS. Jadi sekarang posisi untuk simbol pembelian, input data, proses, laporan, input data, proses, kemudian simbol penjualan itu digabung menjadi satu database dengan menggunakan DBMS. Jadi contohnya kalau di sini di Ubara sekarang kita di situnya aplikasi LPPM, BKD, SIA, kemudian LSV, semua terbentuk dalam satu kesatuan yang bisa diintegrasikan di DBMS, kemudian database-nya sama. Gitu. Jadi makanya kalau ketika Anda login di BKD, misalkan menggunakan login di e-learning Ubara misalkan, otomatis kan menggunakan yang namanya username yang ada di SIA misalkan, karena udah integrasi. Nah seperti itu bedanya antara field-based system sama yang namanya DBMS gitu ya. Jadi satu database ini bisa saling integrasi. Nah seperti itu kegunaannya, makanya sekarang semua udah menggunakan DBMS. Ya, struktur querying with adalah sekumpulan perintah khusus ini digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL juga merupakan sebuah base komputer yang mengikuti standar ANSI, American National Standard Institute, yang digunakan dalam mengerjakan database relasional. Ya kemarin saya sudah jelasin kemarin, di sini SQL struktur querying with itu ada DDL, data management with, DBML, data management with, kemudian DCL, data control with. Jadi kalau ketika Anda membuat database, membuat table, merubah nama table, nama atribut, itu di kelompoknya DDL. DBML yang udah saya jelasin kemarin, nanti kita praktikum semuanya. DBML itu adalah data management language, contohnya sudah jelasnya ada insert, ada query, kemudian ada delete, ada update, termasuk DML. Ini adalah untuk yang namanya bentuknya user. DCL, data control, misalkan revoke atau grant, ya misalkan grant itu ketika suatu ini kita mengatur nih data ini, misalkan kita seorang mahasiswa, kita buat usernya biar mahasiswa cuma bisa mengambil datanya hanya untuk bagian tertentu. Begitupun dosen. Nah, itu dirubah di ininya mainnya di DCL, data controlling with ya. Yang ada 3 yang jenis SQL yang kita gunakan. Nah, ini adalah contoh dari IRD ya. Ini IRD-nya berbasis objek. Di sini misalkan brand mempunyai staff, ini adalah satu bintang. Nah kalau di IRD sana kan ada pagar ya. Satu money to money ya. Kalau di sini money-nya itu dengan bintang. Jadi ini adalah brand kantor cabang mempunyai sebuah staff, staffnya bisa 1 orang atau banyak. Ini kemudian kalau cabang menawarkan yang namanya properti untuk di rental, bisa 1 aja properti atau banyak dan sebagainya. View klien bisa ke view dengan klien bisa tidak membuka sama sekali atau membuka banyak gitu. Artinya begini ya. Kalau ini kontrak properti di kontrak, kontraknya nomor kontrak. Nah ini ada nomor hanya yang namanya primary key-nya yang tampilkannya. Bisa banyak. Nah ini DBMS yang tadi akhirnya solusinya dari yang field-based system ini adalah menggunakan DBMS. Jadi kalau sekarang sales sama kontrak ini udah satu database karena udah ada DBMS. Ya, komponen untuk DBMS improvement itu di lingkungan komponen itu pertama ada hardware pasti ketika harus ada komputernya gitu ya yang kita gunakan untuk mengoperasikannya, kemudian ada menggunakan software ya perangkatnya, kemudian ada data yang dibahas. Ini jadi data sebagai jembatan.
antara mesin dan manusia. Jadi manusia ketika kita mau, ini prosedurnya mau ngapain gitu, prosedurnya data itu mau diambil apanya gitu ya. Misalkan data ini saya menampilkan KHS, data ini saya mengambilkan nilai, kan prosedur di sini. Nah di sini ada tugasnya seorang DBPS, DBA, Database Management System. Prosedur di sini, kemudian di dalam software ininya ada DBMS-nya, ada hardware-nya. Ya ini udah, kalau udah termosi database begini kan ada servernya pusat gitu ya. Ada di kantor office Western, di barat, di timur gitu ya. Kalian bilang terhubung, semua database-nya bisa terkoneksi. Ya seperti kayak di FB, Facebook kan di mana-mana tuh servernya bisa komunikasi. Nih, kalau misalkan banyak data server, kalau ini mati bisa yang lain nyala. Ya, peran di lingkungan database itu pertama ada data dan database administrator. Ini adalah yang mengatur yang namanya jalannya database. Contohnya kalau mengatur kapan si user untuk membagi si user ini hanya membuka ini gitu. Si dosen hanya bisa membuka data apa dikasih yang tadi CL tadi ya. Karena data kontrol language-nya itu yang diatur, yang berhak melihat data ini ya atau database administrator yang mainnya. Kemudian database designer itu adalah perancang database-nya. Ya dari kasus ini nyata gimana dibuatnya suatu database, dirancang database yang gimana gitu ya, dari ini manual ke suatu aplikasi gimana. Nah itu yang rancang seorang database designer. Kemudian ada application developer, ini yang develop aplikasinya, jadi database yang udah kita gunakan dibuatlah suatu aplikasi untuk mengaksesnya. Kemudian adalah end user yang tadi menggunakan ya. Nah di Spark arsitektur ini adalah view-nya untuk melihat posisinya. Kalau kita seorang pengguna, anggaplah di SIA, kita sebagai sisi eksternal itu untuk sering untuk melihat. Nah ini anggaplah ini dosen, ini mahasiswa, ini staf keuangan misalkan ya. Nah di sini posisinya adalah end user di sebelah sini. Kalau konseptual scam itu yang saya bilang tadi, yang bahan di database administrator yang mengatur. Untuk mengasih database ini si dosen ini si mahasiswa sama dosen kan beda yang ditampilkannya, diatur sampai DBMS. Di internal level itu menentukan yang file, misalkan file-filenya apa, record gimana, cara menentukannya, misalkan untuk nama harus menggunakan parchat, nah itu main di skema, ditentukan data yang akan disimpan di komputernya. Dan fisika data organization, jadi data yang akan data fisika di organisasi. Nah ini 3 level cara memandang data ya, artinya kalau ini mah gimana seorang ini memandang data, dimetakan data. Jadi pertama ada user, ada konseptual user di view ya, di external level, kemudian konseptual level bagian di BMS, kemudian internal level itu menentukan yang namanya data-datanya seperti apa. Ya, ini yang tadi bilang eksternal pandangan. Jadi menjelaskan bagian dari database level yang relevan untuk setiap pengguna. Ya. Misalnya untuk SIA itu untuk mahasiswa seperti apa, gitu, dosen seperti apa, gua seperti apa. Ini adalah level menjelaskan data apa yang disimpan database yang hubungan antar data. Ya nanti mau mengatur ya. Jadi ini adalah level di menjelaskan bagian data disimpan dalam database. Yang tadi misalnya kalau nama menggunakan parchat ya pakai integer. Kalau integer kan mesti angka gitu ya. Seperti itu. Yang mapping untuk contoh di sini misalkan konseptualnya ada start no, ff name, first name, last name, misalkan kemudian DOB misalkan ya, data of birth, date of birth ya, jadi lahir, kemudian salary sama brand snow. Kemudian external view ini bisa ngelihat gitu ya. Nih staf nama, PS nama, last age, kemudian salary, kemudian dia tampilkan di external view adalah tampil seperti ini misalkan ya. Di staf no untuk last name sampai enggak semuanya itu diatur di konseptual yang akan dilihat. Baru datanya lengkap di sini kan. Ini internal level posisinya. Jadi misalkan staf nomor menggunakan integer misalkan. Untuk yang si brand snow ini menggunakan integer juga, nomor ini nomor cabang. Kemudian untuk chat atau parchat misalkan untuk ini kan string kalimat kan. Nah, ini menentukan yang namanya database yang akan disimpan database formatnya apa misalkan, itu di internal level.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan ini. Nanti tugasnya kami nyusul, petugas ini kami nyusul sebagai untuk absensi hari ini. Terima kasih semuanya telah melihat record perkuliahan yang saya ini. Silakan nanti kalau ada bahan-bahan pertanyaan silakan tanyakan langsung, bisa komen di YouTube-nya atau bisa ke WA grup atau ke Classroom. Jadi semuanya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di mata kuliah, di pertemuan ketiga di mata kuliah perencanaan basis data.